Maaf sebelumnya mengganggu aktivitasnya. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kedatangan saya kemari terkait dengan tugas yang diberikan kepada kami calon guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah bagaimana mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, jadi nanti mohon izin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait tugas tersebut. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin terkait dengan kasus-kasus yang pernah ada di sekolah dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bu Liza. Baik, kepala sekolah maupun guru itu yakin kita akan dihadapi beberapa kasus ataupun permasalahan. Nah, di sini khususnya saya sebagai kepala sekolah untuk beberapa kasus maupun permasalahan yang ada, itu yakin ada solusinya. Nah, yang pasti kuncinya adalah kita komunikasi nih dengan majelis guru, sehingga permasalahan yang ada di kelas A itu akan sama-sama kita cari solusinya dan insya Allah akan ada di jalan keluarnya. Nah, kenapa kita komunikasikan bersama dengan antar guru? Itu bisa saja kasus yang di kelas A itu juga terjadi loh di kelas B. Nah, sehingga beberapa solusi yang dipecahkan di kelas A bisa juga tuh nanti akan kita gunakan di kelas B ataupun dengan beberapa modifikasi lainnya seperti itu. Wah, iya luar biasa sekali. Jadi intinya adalah menjaga komunikasi. Nah, sekali. Penting itu. Nah, ini terkait dengan pengambilan keputusan tadi. Tentunya pernah ya dialami oleh Ibu sebagai pemimpin yang mana saat mengambil keputusan itu di sana juga ada dilema, sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar. Nah, kalau di modul kami itu namanya ada dilema etika, yang mana kebenaran lawan kebenaran, dan ada namanya bujukan moral, yang mana keputusan itu antara kebenaran melawan kesalahan. Nah, dari dua hal tersebut, bisa tidak Ibu bercerita contoh-contoh kasus yang pernah Ibu atasi sesuai dengan keputusan yang akhirnya diambil terhadap kasus tersebut? Iya. Jadi di sini Bu Liza, kasus yang kita hadapi benar sekali. Ada yang dianya lebih ke dalam dilema etika, benar lawan benar, dan juga dia butuhkan moral, benar lawan salah. Ini salah satu contoh spesifiknya, di mana nih terkaitan dengan siswa. Jadi alhamdulillah, ini salah satu anak kita di kelas 1, ini dianya ada yang memiliki kelebihan. Bahkan sekolah kita tidak bisa menolak anak yang memiliki kelebihan tersebut. Jadi kita konsultasi dengan guru kelasnya, kemudian juga dengan semua warga sekolah dan juga orang tua, sehingga bagaimana dalam proses belajar mengajar anak tersebut sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dan juga dalam dia berinteraksi sosial itu tetap dengan hal yang sewajarnya seperti itu. Nah, jadi di sini dilema etika yang kita hadapi itu insya Allah ada solusinya dengan kerjasama dan juga kerja keras dari guru kelasnya itu Bu Liza. Karena dia berada di antara orang-orang yang berbeda. Benar, ya, betul sekali. Nah, untuk dalam kasus yang bujukan moral, ini kita sering ketemu kepada peraturan dan juga kebijakan ya. Nah, namun di sini kita tetap seperti yang saya katakan di awal, komunikasi itu merupakan jurus yang paling ampuh loh untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan jangan lupa itu sama-sama kita catat di dalam notulen rapat Sebagai bukti ya. benar sekali, sebagai bukti dan juga pengingat kita kan. Kita kan manusia nih galah hilap ya Bu Liza. Nah, sehingga aturan maupun kebijakan tersebut sama-sama kita sepakati, sehingga teman-teman kita rekan guru itu tahu loh, keputusan tidak kita ambil sepihak, namun kesepakatan bersama. Jika nanti suatu hari ternyata ada kendala yang kita hadapi, sama-sama kita akan mencari penyelesaiannya, sehingga tidak berdampak yang gimana ya, yang memberatkan kita gitu Bu Liza. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Tapi Bu, ini mohon maaf, tentunya dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan tersebut tentunya akan ada langkah-langkah yang akan Ibu tempuh. Mungkin bisa berbagi kepada saya secara prosedurnya, strateginya seperti apa itu Bu? Langkah-langkah untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus, ini kita tidak langsung menerima dan menangkap kasus itu full loh gitu ya. Kita akan meng-cross check-nya dulu seperti itu. Nah, setelah kita
konsul dengan guru kelasnya, kita mencari data, kemudian juga kita akan berkolaborasi dengan orang tuanya juga, kenapa anak kita seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan data yang berat, baru kita bawa di rapat. Nah, jadi kita tidak menelan mentah-mentah loh data yang kita terima yang masih ambigu gitu ya Bu Liza. Nah, kalau menurut Ibu langkah tersebut sudah efektif ya? Iya, sangat. Karena komunikasi itu kita tidak menggunakan satu kepala ya. Nah, sehingga banyak kepala, soalnya itu sangat jitu tuh Bu Liza. Sangat jitu. Kalau itu memang efektif, artinya apakah sama sekali tidak ada kendala atau mungkin juga tetap akan ada kendala? Seperti itu ya? Iya. Kendala Yakin. kendalanya seperti apa? Seperti itu kan? Yakin kendala itu ada ya gitu ya. Nah, dalam kita melakukan step by step kasus tersebut dan mencari pemecahannya, pasti ada yang pro dan kontra. Iya, betul. Yakin. Yang si A mendukung nih, sementara yang B belum kayaknya. Nah, namun dengan penjelasan yang sederhana, namun rasanya memang masuk akal, hasil dari suatu keputusan itu akan diterima bersama, karena ini merupakan keputusan bersama seperti itu. Dan akhirnya si B pun akan sama-sama nih menjalankan sesuai dengan kesepakatan kita. Ya, artinya kendala-kendala yang terjadi selanjutnya juga pro dan kontra itu bisa diatasi setelah prosedur-prosedur itu disesuaikan dengan langkah-langkahnya seperti itu ya Bu ya. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut ada tidak orang yang Ibu anggap penting dan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan Ibu ambil? Pasti ada ya. Dari beberapa rekan guru kita akan ketemu loh mana nih yang bisa kita ajak menjadi rekan untuk kita berbagi menyelesaikan kasus yang kita hadapi seperti itu. Nah, sehingga dengan kita ada umpan balik bercerita, kemudian konsul bersama, karena ini sepertinya guru senior yang memang lebih memahami kondisi kita di sini, itu menjadi salah satu jadi teman sejawat kita loh untuk memecahkan kasus ini. Jadi pernah tidak Ibu mengambil keputusan itu, ini misalkan ada isu nih, Ibu langsung aja langsung ambil keputusan di tempat, atau Ibu memberi jeda terlebih dahulu nih, dijadwalkan, baru kemudian mengambil keputusan? Seperti itu. Kalau ujuk-ujuk langsung kita yang menentukan keputusan, aduh itu sangat fatal sekali Bu Liza ya. Jadi kita tetap mengagendakan rapat itu bulanan. Nah, namun jika ternyata ada suatu kasus yang memang darurat seperti itu, kita hari itu langsung kita rapatkan bersama. Jadi artinya tetap komunikasi ya? Tetap Kan komunikasi. berdasarkan Keputusan kita sendiri, wah ini bukan. kalau udah urgen nih, udah penting. Enggak ya Bu ya? Iya. Iya. Itu luar biasa sekali nih Bu. Beberapa pertanyaan yang saya sebagai calon guru penggerak sudah bisa mengambil ilmunya, bahwa ternyata dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan, komunikasi itu sangat penting. Kemudian notulen rapat itu sebagai bukti otentik bahwa itu berdasarkan keputusan bersama yang nantinya berdasarkan kesepakatan bersama dan harus dipertanggungjawabkan bersama, juga ternyata sangat penting ya Bu ya, sebagai kita pemimpin mengambil keputusan. Mungkin hanya itu saja sih Bu pertanyaannya. Setidaknya saya sudah mendapat gambaran bagaimana ilmu-ilmu yang udah Ibu terapkan. Semoga juga menjadi ilmu bagi saya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Bu Liza. Ya, Sukses semoga selalu ya. ya, amin. Semoga Ibu juga sukses selalu. Terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ibu, izin mengganggu waktunya. Di sini saya meminta waktu Ibu untuk berwawancara terkait dengan tugas yang diberikan kepada saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait konteks pengambilan keputusan. Jadi di sini saya izin mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah, selama Ibu menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah mengalami suatu masalah sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan yang mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Ya, selama saya menjadi kepala sekolah, pernah saya mengalami itu. Jadi masalah itu sebenarnya timbulnya dari rumah siswa, tetapi akibatnya itu dampaknya sampai ke sekolah. Dan itu untuk menyelesaikan itu perlu
beberapa pihak yang mendukung untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah itu berupa masalah sosial sih ya, masalahnya berupa masalah sosial. Oh, seperti itu. Nah Bu, dari modul yang kami pelajari itu kan ada 2 jenis dilema Bu. Yang pertama adalah dilema etika, yang mana yang merupakan pengambilan keputusan kebenaran lawan kebenaran. Selanjutnya juga ada namanya bujukan moral, di mana ini kebujukan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu dari kasus yang Ibu sampaikan tadi itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Kalau masalahnya itu dua-duanya ada ya. Kalau yang masalah yang dilema moral itu terkait dengan pengelolaan sekolah sebenarnya di situ. Tapi kalau yang ini tadi yang apa satunya tadi Dilema etika. etika itu terkait masalah siswa sebenarnya. Jadi sekolah itu harus mengambil keputusan yang bisa menyematkan siswa tersebut. Ya. Ini Bu, mungkin agak lebih spesifik lagi Bu ya, langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengatasi strategi dilema tersebut. Kalau yang dilema yang ada di anak tadi, langkah-langkahnya pertama saya tentu saja harus berkonsultasi dengan wali kelasnya. Kemudian setelah dengan wali kelasnya, kami berkonsultasi juga dengan guru BK. Kebetulan ada guru BK dan yang berikutnya lagi memanggil orang tua untuk diajak duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa tersebut. Kalau yang dilema moral itu banyak ke kebijakan kita ya. Jadi kita akan bermusyawarah dengan tim di sekolah bagaimana kita menyikapi masalah yang seperti ini. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri, tapi saya melibatkan orang-orang yang saya anggap bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Luar biasa sekali Ibu ya. Nah, tentunya Ibu dari strategi yang sudah diambil itu, apakah itu efektif Bu sebagai keputusan yang diambil secara dilema etikanya? Ya, sangat efektif karena keputusannya bukan saya yang membuat, sehingga kalau ada hal-hal akibat dari keputusan yang telah dibuat bersama itu, maka yang nanggung adalah bersama-sama. Kalau yang seandainya saya mengambil keputusan sendiri, mungkin pihak-pihak lain tidak akan mendukung saya, tapi karena keputusan sudah diambil bersama, maka segala resikonya ya ditanggung bersama. Nah, kira-kira Bu, pasti juga ada tantangan nih Bu. Salah satu contoh tantangan tersulit nih Bu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika tersebut. Ada, karena dari dalam sendiri tantangan kan ada pihak yang pro dan kontra ya. Kemudian sebagai pemimpin di sekolah ya saya memberikan pengertian seluas-luasnya terhadap pihak-pihak yang kurang suka atau tidak berkenan dengan keputusan yang diambil sekolah, dengan cara menjelaskan karena ini sifatnya harus dari ke hati ya, dari hati ke hati, diketuk pintu hatinya bahwa anak ini harus diselamatkan dan kita harus mengambil keputusan ini, sehingga akhirnya pihak-pihak tadi yang kurang suka dengan keputusan yang sudah diambil akhirnya ngikut. Iya. Bu, tadi kan Ibu sampaikan bahwa apapun yang terjadi itu merupakan keputusan bersama setelah musyawarah dengan warga sekolah. Nah, jika nih tiba-tiba ada sebuah kasus yang datang, biasanya sebagai pemimpin, apakah Ibu langsung mengambil keputusan dalam penyelesaiannya di waktu itu atau mungkin membuat jadwal terlebih dahulu seperti itu agar prosedurnya lebih jelas? Tidak ya, saya tidak serta-merta membuat keputusan, tapi saya harus punya data dulu, data yang lengkap untuk mengambil keputusan terhadap penyelesaian masalah tersebut. Sehingga itu memerlukan waktu, kadang sebentar, kadang juga agak lama kalau melibatkan pihak rumah. Nah, sebagai pemimpin, ada tidak Bu orang-orang di samping Ibu, bawahan atau mungkin rekan sejawat yang Ibu anggap sebagai orang yang lebih untuk berbagi, membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya ada, ya tadi makanya saya tidak bisa berkeputusan sendiri karena harus saya meminta pihak lain untuk berpendapat, terutama di dalam sekolah itu sendiri. Tentu saja saya sebagai kepala sekolah sudah tahu pihak-pihak mana, siapa-siapa yang bisa saya libatkan dalam mengambil sebuah keputusan. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Dari obrolan ini maka saya bisa mengambil banyak pelajaran bahwa sesungguhnya keputusan yang baik itu adalah keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah, berdasarkan keputusan bersama, apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral, yang pastinya juga berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang kita peroleh dengan menanyakan terlebih dahulu, ya, barulah kita ambil keputusan. Ya mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Semoga Ibu sehat selalu dan semoga tentunya ini juga pembelajaran bagi saya. Semoga Bu Lydia sukses dalam menempuh pendidikan Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.